Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pertama ingin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tes CAT pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Pertama, bahwa pelaksanaan CAT kita laksanakan selama 6 hari kerja, dan hari ini adalah hari terakhir. Secara keseluruhan saya menyampaikan bahwa pelaksanaan CAT di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan hari terakhir berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun. Nah, ini adalah berkat kerja keras dari seluruh panitia yang ada. Oleh karenanya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang terlibat dan yang sudah melaksanakan kegiatan CAT dengan maksimal. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini atau tahun-tahun yang akan datang, kegiatan CAT serupa bisa berjalan dengan maksimal juga. Nah, saya kemudian berpesan kepada seluruh peserta atau calon ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selama proses tahapan seleksi mulai dari CAT sampai nanti akhirnya, supaya tidak mempercayai bila ada orang-orang atau orang per orang yang sanggup untuk membantu meloloskan atau meluluskan mereka dalam kegiatan penerimaan tes CPNS ini, maka itu tolong jangan dipercaya, karena itu adalah satu trik barangkali bagi orang-orang yang ingin mencari keuntungan dalam situasi dan suasana seperti itu. Lulus tidaknya itu berada di tangan adik-adik, bukan berada di tangan orang lain. Apabila ada orang lain yang menawarkan bahwa adik-adik akan lulus, itu dusta, tidak benar atau bohong. Maka percaya bahwa adik-adik mampu untuk mengerjakan soal-soal ini sehingga bisa berhasil. Hasilnya adik akan lihat hasil setelah selesai mengerjakan soal-soal. Di ruangan ini saya sebagai ketua panitia seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2001, setelah saya memberikan pengarahan saya akan keluar. Tidak ada satu orang panitia yang berada di ruang ini. Yang ada hanya teman-teman kita dari BKN pusat. Mereka yang akan memberikan pengarahan dan mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan ujian CAT pada pagi ini. Jadi sebagai ketua panitia, sebelum mengerjakan soal-soal atau pertanyaan yang ada di laptop, berdoa dan selamat mengerjakan, semoga sukses. Demikian penyampaian saya sebagai ketua panitia seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan 6 hari ya tes seleksi kompetensi dasar yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, dan sejauh ini alhamdulillah semuanya lancar semua tanpa ada hambatan. Ya, semoga dengan adanya tes SKD ini melahirkan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Maluku Utara, pegawai yang memiliki SDM yang berkualitas serta menjadi pelayan bagi masyarakat. Hai Sobat Penghayoman, kembali lagi dengan saya Zawawi Abdullah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu peserta di sesi ini dengan skor dan nilai paling tinggi. Berapa, Mbak? 414. Untuk itu mari kita kenalan dengan Mbaknya. Mbak, namanya siapa ya? Hah? Namanya Vivi. Asli mana, Mbak? Asli Tidore.
Mbak Vivi ini sudah berapa kali ikut tes di sini? Oh, baru pertama kali. Bayangkan saudara-saudara, dia baru ikut pertama kali dan skornya 414. Oh ya Mbak, saya mau tanya, bagaimana tips and tricks bisa sampai mendapat skor yang lumayan tinggi seperti itu? 414 itu bukan hal mudah. Bagaimana Mbak? Nah, saya ngerjainnya tuh dari TKP, TIU, baru TWK, dan itu tuh ikut dari ini tipsnya peserta Oh. yang diwawancarai. Oh, siap. Jadi Mbak ini bagaimana bisa mencapai 414 itu adalah dengan mengikuti simulasi demi simulasi, dan Mbak ini bisa menjawab dengan baik dan benar. Mbaknya belajar berapa bulan? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Bayangkan dalam waktu 2 minggu dia mampu mendapatkan skor 414. Bagaimana dengan Anda yang sudah 3 bulan? Kan Mbak sudah mengikuti tahapan demi tahapan pada seleksi ini. Apa pendapat Mbak terkait panitia-panitia di sini? Ini sangat baik sih, sangat ramah. Sangat Ramah. Terus kayak tadi itu salah pakai sepatu dan dipijamin sama panitianya. Dan itu Oh, baik banget. Masya Allah. Jadi kata Mbaknya adalah panitia di sini tuh baik dan ramah. Saking baiknya mereka mau beberapa meminjamkan sepatu demi kelancaran tes CPNS tahun 2021. Sobat Pengayoman, sekarang hari terakhir penutupan di sesi wanita. Saya sudah dapat nih paling tinggi di antara sesi 1 yang tadi sama sesi 1 dan 2 dan 3 kemarin. Sekarang kita tanya langsung berapa nilainya. Sebelumnya selamat nih Ade, selamat ya, selamat Ade. Sorry, namanya siapa nih? Dwi Sari, coba sedikit kan mukanya biar teman-teman tahu semua nih. Ya, Dwi Sari ini di sesi terakhir, di hari terakhir mendapatkan poin 422. Itu paling tinggi untuk kategori wanita. Kita tanya tips dan triknya ya, Mbak Dewi. Kira-kira apa ramuannya nih bisa sampai 42? Yang pastinya belajar yang pertama kan. Yang kedua jangan lupa berdoa, sama jangan pernah putus asa. Ya nggak apa-apa tes yang pertama itu gagal, karena saya juga tes pertama saya gagal. Oh, Ini gitu. adalah tes kedua saya, dan alhamdulillah Allah telah memberikan jalan seperti ini. Amin. Mbak, kalau boleh yang tahu nih waktu tes pertama tuh gagalnya di mana? Karena itu nilainya udah mencukupi, tapi dia nggak masuk ke seleksi berikutnya. Di SKB? Iya. Oh, ranking nasional ya, Iya. nggak masuk ranking nasional. Nah sekarang Mbak, nih Mbak persiapannya kalau dari kemarin persiapannya 1 bulan, ada yang 1 tahun. Mbak ini persiapannya untuk mempersiapkan tes SKD ini berapa lama Mbak? Kalau boleh jujur, untuk sekarang persiapannya cuma satu, berdoa. Berdoa ya? Iya, berdoa. Teman-teman, persiapannya belajar dan berdoa. Kebetulan Mbak ini sudah sudah pernah mengikuti tahun lalu dan dia belajar dan berdoa. Nah Mbak, satu lagi, kesan selama mengikuti seleksi CPNS di Kumham nih dari tadi awal masuk sampai sekarang tembus di 424. Apa kesan dan kesan? Pada saat pengikutan tes ini tuh lebih kita akan tahu gimana cara kita mendisiplin waktu, karena pada saat tadi saya datang saya sudah terlambat. Iya. Dan ternyata disiplin waktu itu sangat-sangat berharga. Jadi ya di sini kita juga belajar gimana cara kita untuk menghargai waktu. Berarti kita ambil kesimpulan, pertama adalah belajar, kedua berdoa, dan ketiga ada disiplin waktu. Sobat Pengayoman, kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa di tahun akan datang.